Berinvestasi itu jauh dari resiko dan bukan spekulasi. Oleh Abdullah Sharafi atau Sharfi. Saya seorang investor saham syariah. Saya ingin berbagi sebuah berita dan data, yaitu hari ini, tanggal 4 Mei 2023. Yaitu hari saya sedang berbicara dan membuat materi ini. Sebelum saya melanjutkan ke paparan ini, ada disclaimer, yaitu bahwa paparan ini atau sharing ini bukan dimaksudkan untuk sebuah rekomendasi, tetapi melainkan hanya sebagai contoh saja untuk memudahkan saya memberikan penjelasan dan berbagi ide yang akan saya sampaikan. Berita dan data tersebut adalah tentang sebuah perusahaan, yaitu PT Encephal Putra Mega Trading dengan kode EPMT. Nah, hari ini, emiten ini, harga sahamnya adalah Rp2.920 per lembar saham. Ini data yang pertama atau berita yang pertama. Sebelum saya melanjutkan kepada berita atau data yang kedua, baiknya kita lihat terlebih dahulu fakta-fakta atau situasi keadaan perusahaan ini ke belakang. Di mana kalau kita lihat dari data yang tersedia, yang bisa kita akses dan pernah saya buat dalam sebuah paparan video sebelumnya di channel ini. Nah, selama 18 tahun ke belakang, dari tahun 2022 yang lalu sampai 18 tahun ke belakang, perusahaan ini selalu terlihat menghasilkan laba yang baik. Selama periode itu, perusahaan tidak pernah mengalami kerugian, malahan omset atau penjualan, laba, dan ekuitas perusahaan terus bertumbuh dalam jangka panjang. Nah, kita tahu bahwa kinerja 18 tahun terakhir tersebut akan menjadi cerminan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Bahwa past performance to predict future performance. Kalau kita cermati data-data perusahaan ini lebih jauh, terlihat bahwa tingkat utang perusahaan, yaitu DER, Debt to Equity Ratio, sangat rendah, yaitu sangat bagus. Yang berikutnya, pendapatan bunga pun lebih tinggi daripada beban bunga dari laporan keuangan yang kita lihat. Kemudian, dengan harga saham yang ada sekarang terhadap ekuitasnya dan harga saham terhadap labanya, PER sama dengan 7,3. Artinya sangat bagus, dengan harga saham yang juga relatif masih murah. Kemudian nilai PBV, Price to Book Value-nya juga di kisaran 1,07. Juga masuk kategori yang harga saham yang juga tidak mahal, masih bisa dikatakan murah. Nah, sekarang kita masuk kepada berita atau data yang kedua. Tadi berita atau data yang pertama, yaitu tentang harga saham EPMT hari ini
Rp2.920 per lembar saham, yaitu tanggal 4 Mei 2023, hari Kamis. Dan berita yang kedua adalah ini, yaitu tentang dividen, bahwa EPMT akan memberikan dividen sebesar Rp205 per lembar saham. Itulah berita kedua yang kita dapatkan hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Jadi sekali lagi kita sudah memiliki dua berita. Berita yang pertama tentang harga saham hari ini, hari Kamis 4 Mei 2023, dan berita kedua tentang perusahaan ini memberikan dividen Rp205 per lembar saham hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, berita yang kita baca. Nah, dari dua berita yang sudah kita dapatkan, kita bisa menghitung besaran dividen yield, dividen per lembar saham. Yaitu, tadi kita sudah mendapatkan dua berita tentang harga saham dan tentang besaran dividen per lembar saham. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan besaran dividen per lembar saham adalah Rp205 dibagi dengan harga sahamnya, yaitu Rp2.920. Maka besarnya atau besaran dividen per lembar saham adalah 7%. Kalau tadi kita sudah menghitung besaran dividen per lembar saham, yaitu 7%, itu adalah besaran dividen yang akan kita terima di bulan Mei 2023 ini apabila kita membeli sahamnya sekarang atau paling lambat sebelum cum date. Nah, lalu yang kedua, kita mau melihat bagaimana dengan laba di tahun berikutnya, yaitu tahun buku 2023 ini. Kebetulan, laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023 sudah dikeluarkan. Dan terlihat laba bersih perusahaan sebesar Rp270 miliar untuk kuartal 1 saja di tahun 2023 ini. Pencapaian laba bersih kuartal 1 ini terlihat adalah pencapaian yang terbaik dari kuartal-kuartal sebelumnya, baik itu di tahun 2022 maupun di tahun 2021. Sehingga kalau disetahunkan, di annualize, justru kita melihat laba bersih perusahaan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian sekilas kita melihat bagaimana proyeksi kinerja perusahaan di tahun 2023 ini, di tahun buku 2023 ini. Dengan pertumbuhan laba yang lebih baik daripada kuartal sebelum-sebelumnya, tentu saja maka potensi nilai dividen di kemudian hari juga akan semakin besar. Dan kalau saja saham yang kita beli disimpan selamanya dalam jangka panjang, maka tingkat penerimaan dividen terhadap harga saham tersebut sangat berpotensi akan terus semakin membesar. Hal yang sangat menarik yang inti dari yang saya ingin berbagi pada kesempatan ini adalah kalau saja di minggu ini kita membeli saham EPMT, yaitu dalam periode sebelum cumulative date, sebelum cum date tanggal 10 Mei 2023, materi ini dibuat tanggal 4 Mei, yaitu hari Kamis, hari ini. Dan cum date untuk saham EPMT masih beberapa hari lagi, yaitu 10 Mei 2023.
Jadi masih ada waktu beberapa hari lagi untuk membeli saham EPMT sebelum cum date-nya. Maka setelah kita membeli saham sebelum cum date tersebut, dalam 1 tahun ke depan ada potensi kita akan memperoleh 2 kali penerimaan dividen, yaitu 7% yang sudah confirm di bulan Mei 2023 ini. Dan yang kedua, akan berpotensi lebih dari 7% lagi di bulan Mei 2024 mendatang. Karena seperti yang kita udah jelaskan sebelumnya tadi, laba perusahaan justru lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita bisa menerima imbal hasil dividen lebih dari 14% selama kurun waktu 1 tahun pertama kita membeli dan menyimpan sahamnya. Ya, begitulah seterusnya di tahun-tahun yang mendatang. Dari pokok sharing yang sudah saya sampaikan tadi, satu hal yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa inilah salah satu contoh berinvestasi itu jauh dari risiko. Atau bisa dikatakan bahwa berinvestasi bukanlah sebuah spekulasi, bukanlah tentang tebak harga atau untung-untungan, tapi berinvestasi bisa dikatakan suatu kegiatan yang hampir tanpa risiko atau zero risk, di mana kita sudah pasti mendapatkan dividen 7% di bulan ini, dan kemudian kita juga melihat pertumbuhan perusahaan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Potensi untuk mendapatkan dividen yang lebih tinggi lagi di tahun depan sangat terbuka. Sehingga hal ini membuat kita terhindar dan jauh dari resiko spekulasi. Itulah salah satu contoh, sekali lagi, bahwa berinvestasi itu jauh dari resiko dan bukan spekulasi.